Ya. Uh, izin untuk saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan untuk mengikuti seminar virtual Career Day yang ketiga, Klaster HI dan Komunikasi. Di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber kita ya, narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Doli Dwi Jatmiko. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Ada Mbak Andri di sini yang alumni SMA Lab School Jakarta yang ternyata langsung siaran dari Jepang ya, Andri ya. Dan juga ditemenin oleh Pak Ekan, gitu ya. Pak Ekan juga ada, Pak Ekan sudah di sini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, Bapak Ibu guru. Saya juga ingin menyapa, mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru dari para undangan. Tadi kalau saya nggak salah lihat, Mas, ada Ibu Deti dari Bogor, terus ada Bu Ratu juga dari Labuan Ratu, ya. Dan ada Pak ini kalau nggak salah nih dari Babel ya, Bangka Belitung nih kalau nggak salah saya tadi sempat melihat begitu. Nah, juga tentu anak-anakku SMA, anak-anak SMA Lab School Jakarta, angkatan GB, juga angkatan DK dan yang kelas 10 yang sudah ingin bergabung gitu. Dan untuk orang tua juga terima kasih sudah mendampingi anak-anak untuk mengikuti seminar virtual ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan ini dapat bermanfaat untuk anak-anak ke depan dalam memilih profesi atau memilih memilih jurusan di perguruan tinggi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya memberikan kepada Ibu Nuni Kurniasih. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Lab School Jakarta. Ya, kita yang sudah tidak asing lagi ya Bu Nuni. Hari ini akan memandu acara kita. Kepada Ibu Nuni kami persilahkan. Terima kasih Bu Puri, bisa mendengar suara saya Bu Puri ya? Bisa Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru, anak-anakku, siswa SMA Lab School Jakarta maupun undangan, dan khususnya para pembicara kita yang cantik hari ini gitu ya, Ibu Doli Dwi Jatmiko, Esos MM Ilkom, dan Mbak Andri yang langsung dari Jepang. Hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu Get Ready for the Brighter Future in Globalization Era, meningkatkan komunikasi dan international networking di era globalisasi. Kita akan mendengarkan paparan dari dua pembicara kita. Di sesi presentasi ini yang kurang lebih 30 menit ya Bu Puri ya. Jadi masing-masing pembicara nanti akan mendapatkan waktu kurang lebih 15 menit. Dan pastinya nanti di sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Saya harapkan akan banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru, khususnya anak-anak gitu ya yang hadir hari ini gitu ya. Manfaatkan kesempatan ini gitu ya untuk bertanya, bisa langsung ataupun menuliskan di chat room. Baik, tanpa berpanjang kata, kita
persilakan kepada pembicara pertama, Ibu Doli Dwi Jatmiko dari Kalbis Institute. Ya, silakan Ibu. Ya, baik. Selamat sore Ibu Nuni, Ibu Puri, dan Bapak Ibu semuanya dari SMA Lab School, juga seluruh teman-teman siswa-siswa dari SMA Lab School. Kalau boleh saya minta izin Bu untuk akun saya yang atas nama Doli juga bisa di-allow untuk share screen. Mohon maaf karena memang saya pakai dua device. Baik, oke, masih disable. Ya, mohon maaf jadi merepotkan ini karena memang saya ada dua device, saya lupa harusnya saya join yang satu dulu. Nggak apa-apa Ibu. Namanya memang sama Ibu, jadi mungkin agak membingungkan. Assalamualaikum Bu Puri, Miss Nuni. Salam Bu Rina, terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf terlambat. Narasumbernya siapa aja Bu Puri? Dari Kalbis Bu, sama dari TIU, Tokyo International University. Ya. Bu Doli sudah bisa ini ya, sudah bisa. Masih belum bisa ini Bu. Atas nama Doli juga, Doli Dwi Jatmiko juga, jadi ada 2 nama. Oh, sebentar. Yang tertutup videonya Bu. Oh, ya, yang sebentar, Kalbis, sebentar. bukan ya? Bukan, yang atas nama Doli Dwi Jatmiko juga, cuma yang tertutup videonya. Bentar, Bu. Kok belum ada? Oh, belum ada ya Bu. Bu Doli kok cuma satu aja. Yang satu nggak ada videonya itu. Oh, iya, oke. Ini kok saya nggak bisa bikin dia itu ya. Bentar. Kok saya nggak bisa bikin Bapak Ibu jadi itu ya? Untuk apa namanya? Coba deh Pak Fajri bisa. Iya. Oh iya, sudah bisa Bu, sudah. Oke. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Ya Bu, mari. Oke. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan sharing, sebenarnya lebih kepada sharing Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dari SMA Lab School tentang public speaking for millennials. Sebenarnya ini menjadi topik yang pastinya sudah nggak asing lagi, sudah menjadi topik umum dan menjadi ketakutan yang umum juga tentang public speaking. John Ford berkata bahwa you can speak well if your tongue can deliver the message of your heart. Jadi ketika banyak orang begitu takut berbicara di depan publik, sebenarnya ketika kita berbicara, kita bisa berbicara dengan baik, itu tergantung dari isi hati kita. Jadi dikatakan kalau kita berbicara dengan baik, dengan berani, itu karena memang hati kita berarti juga berani dalam kondisi yang siap. Nah, ada di antara teman-teman siswa-siswa Lab School yang suka berbicara di depan umum, karena ada juga orang-orang yang
tidak semuanya takut berbicara depan umum. Ada yang suka berbicara depan umum. Mungkin dari teman-teman ada yang melihat teman-temannya, ih dia tuh nggak bisa diem deh, ngomong terus. Saking sukanya berbicara gitu ya di depan umum atau di depan orang lain. Ada juga orang yang seperti itu. Tetapi yang mau saya sharingkan, yang saya mau sampaikan sore hari ini, khusus masalah yang umum sekali. Yang kebanyakan orang memang takut untuk berbicara depan umum. Orang-orang yang suka berbicara depan umum mungkin melihat bahwa berbicara depan orang banyak itu bisa menjadi kesempatan untuk eksis, gitu kan? Seperti sore hari ini misalnya, saya ada di virtual ini, di webinar ini, jadi banyak orang yang tahu, bisa lebih eksis. Atau mungkin ada yang melihat, oh, saya pengen seperti Daniel Mananta, atau seperti host-host yang populer, yang banyak digandrungi oleh orang, sehingga ini merupakan suatu masa depan, sehingga saya akan belajar public speaking, saya akan memperdalam skill public speaking, karena itu masa depan saya, impian saya. Atau ini, yang menjadi masalah pada umumnya. Giliran kamu ya, giliran kamu yang untuk presentasi, giliran kamu yang akan bicara depan umum, kamu aja deh, oh jangan saya. Apa teman-teman termasuk orang yang seperti ini? Atau, giliran saya presentasi. Oh, oke, gitu. Ada yang pernah punya ekspresi seperti ini? Atau oke, maju ke depan. Ketika guru minta untuk presentasi atau menyampaikan sesuatu, berdiri sih di depan, tapi ya, sambil main pulpen kah, atau main-main jari, nggak ready untuk berbicara di depan orang lain. Atau ada yang seperti ini, pernah presentasi kemudian mukanya ditutup-tutupin, dialing-alingin dengan kertas, gitu kan, atau belaga sibuk, belaga baca materi, padahal stres luar biasa karena harus berbicara depan orang, depan teman-teman. Atau ada yang kalau bisa jangan sampai kelihatan, jangan saya Bu gitu, atau jangan sampai saya, ngumpet aja, oh aneh gue pengen kalau bisa gue menghilang nih saat ini, gitu ya. Tapi teman-teman, kalian nggak sendiri. Kalau kalian mungkin di antara kalian sore hari ini ada yang merasa, itu gue banget, itu saya banget, pokoknya mendingan suruh yang lain deh, tugas yang lain, daripada harus berbicara depan orang, atau daripada harus presentasi. Kalian nggak sendiri. Karena sebenarnya ini menjadi masalah banyak orang, bahkan orang-orang yang sudah populer di luar sana. Ada yang tahu nih siapa? Ada namanya ya, Adele. Seorang penyanyi world class. Dia takut dengan audiens. Lalu bagaimana dia bisa ada di atas panggung, dia bisa menyapa, dia bisa punya emotional connection yang bagus di atas stage, sementara dia takut. Jadi ketakutannya dia ini sudah lebih ke fobia. Setiap kali dia ingin konser, setiap kali dia ingin perform di atas stage, dia muntah-muntah. Ini lebih parah. Mungkin ada teman-teman yang keringat dingin, itu masih nggak seberapa loh. Adele ini sampai muntah-muntah setiap kali dia mau perform. Tapi ketika dia ada di atas stage, dia bisa all out. Nggak kelihatan ya kalau dia itu takut dengan public speaking. Ada rahasianya. Kalau banyak orang, banyak public figure, bahkan kelas dunia, sebenarnya takut dengan public speaking, tapi mereka tetap bisa perform, mereka tetap bisa berbicara di depan banyak orang. Oke, sore hari ini saya akan share apa sebenarnya yang menjadi rahasianya orang berani untuk berbicara di depan publik. Ini yang akan saya sampaikan sore hari ini. Apa yang menjadi hambatan, kemudian bagaimana kita bisa membangkitkan kepercayaan diri berbicara. Baru kita berani untuk berbicara, lebih percaya diri di depan orang banyak. Berbicara tentang public speaking, ini menyangkut banyak hal. Tapi sebelum lebih jauh, saya memperkenalkan diri. Tadi mungkin sudah disebutkan, saya dari Kalbis, nama saya Doli. Background saya sebenarnya, saya 13 tahun sebagai praktisi di bidang komunikasi dan brand. Saya bekerja di beberapa industri, mulai dari Orang Tua Group, Nielsen Company Indonesia, di brand consultant, menjadi strategic planner, event, dan lain-lain, semuanya di bidang komunikasi. Dan 11 tahun saya menjadi dosen, menjadi pengajar. Jadi sambil saya bekerja sebagai praktisi, di waktu luang, malam hari, atau weekend, biasanya
saya mengajar. Dan tahun ini saya bergabung dengan Kalbis Institute sebagai full-timer. Saya memilih untuk menjadi full-timer dosen karena saya memang mencintai dunia pendidikan. Oke, anyway, kembali lagi ke public speaking. Dulu saya juga orang yang sangat takut berbicara di depan publik. Jadi ketika saya bisa share sore hari ini mengenai public speaking, bukan karena saya expert di bidang public speaking, tetapi saya banyak belajar dari kesalahan dan masalah-masalah saya sendiri tentang public speaking. Beberapa tahun yang lalu, saya masih menjadi sarjana S1 ya, gelar saya masih S1, saya sudah menjadi seorang dosen, itu dikarenakan ternyata di balik pribadi yang selalu takut dengan orang lain, itu saya punya sedikit lah bakat untuk public speaking. Jadi saya selalu punya masalah setiap kali ingin mewawancarai orang, entah itu tugas sekolah, tugas kampus, atau saya harus berbicara dengan orang lain, minta hal-hal yang sepele sekalipun, itu saya nangis. Kalau saya nggak nangis, saya bisa semalaman nggak tidur, apalagi presentasi. Karena saya termasuk anak yang tertutup, saya juga pemalu. Sampai suatu ketika, saya menemukan hobi saya, menemukan passion saya, yaitu di bidang musik. Karena saya suka bernyanyi, saya suka main musik, akhirnya saya berani ke atas panggung, berani berbicara di depan orang banyak, kalau itu berhubungan dengan perform. Kalau saya diminta untuk nyanyi, karena saya biasa nyanyi untuk acara-acara nasional, jadi kan publiknya lebih banyak ya, atau di gedung teater, saya udah terbiasa untuk berhadapan sama banyak orang. Tapi kalau untuk berbicara di grup kecil, yang anehnya, saya nggak berani. Atau menjalin hubungan pertemanan, itu juga saya bermasalah, kurang mampu untuk bisa beradaptasi. Sehingga saya mau sampaikan kepada kita semua, termasuk teman-teman siswa-siswa lab school, bahwa orang yang berani perform, berani berdiri di atas stage, belum tentu orang yang mempunyai public speaking skills yang baik. Saya membagikan kisah saya. Begitu juga orang yang berani untuk berbicara di depan publik, belum tentu orang yang tidak percaya diri. Belum tentu orang yang percaya diri. Sehingga sesungguhnya kemampuan untuk berbicara di depan publik, dengan kemampuan berbicara, kemudian kepercayaan diri, ini hal yang terpisah-pisah, cuma sering mix up, kita yang mencampur adukan sehingga cukup rumit nih, terlalu banyak hal tentang public speaking, tentang anxiety, ketakutan, tentang stage, tentang training, padahal sebenarnya nanti kita lihat apa sih yang menjadi masalahnya, sehingga orang takut untuk berbicara, apalagi di depan publik. Ini masalah yang umum ya, yang rata-rata menjadi alasan orang lain tidak berani berbicara karena gugup, tidak percaya diri, minder, merasa aduh siapa sih gue, aduh siapa sih saya, merasa tidak memiliki kemampuan berbicara, oh dia aja, dia itu pinter, kalau ngomong itu pinter, dia cocok lah, jangan saya, gitu ya. Padahal kita tahu, kapan sih kita melakukan aktivitas ini nih, berbicara? Setiap hari, ya kan, dengan keluarga, teman, paling nggak sama mungkin seperti adik saya, dia di rumah jarang sekali kedengeran suaranya. Tapi paling tidak keluar dari rumah, ya masa dia tidak akan berkomunikasi dengan supir kendaraan umum kalau dia naik kendaraan umum. Atau dia mau beli sesuatu, masa dia nggak ngomong, dia main tunjuk aja pakai bahasa isyarat. Sehingga siapapun sebenarnya bisa berbicara. Sehingga public speaking skills itu bisa dipelajari oleh siapapun. Bukan bakat, bukan given, bukan memang bawaan lahir, memang itu bakatnya. Itu mitos. Oke. Nah, yang menjadi problem, lalu apa? Kalau semua orang sudah terbiasa untuk berbicara, lalu masalahnya apa? You are too focused to yourself. Seringkali kita sebenarnya terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Masa iya? Ini buktinya. Bagaimana kalau saya salah bicara? Ini salah satu yang sering muncul dalam pikiran kita ketika kita yang takut ya, kita yang takut untuk berbicara ini mau memulai pembicaraan. Bagaimana kalau saya dimarahi? Dulu, saya anak yang takut sekali berbicara karena mulai dari rumah saya takut untuk berbicara sama orang tua saya. Saya takut dimarahi.
Saya anak penakut sekali. Bagaimana kalau saya ditertawai? Teman-teman yang suka dibully, mungkin ya ada ketakutan seperti itu. Salah satu mahasiswa saya juga pernah mengalami, dia jadi orang yang dia sudah sekolah modeling, kemudian dia punya prestasi, tapi dia takut berbicara karena dia sering ditertawai. Akhirnya yang tadinya cuma mau ngomong hal yang biasa, jadi takut. Karena sudah terlalu terbiasa diketawain, dia malah jadi takut nanti diketawain. Bagaimana kalau saya ditertawai? Bagaimana kalau saya ditolak ketika masuk ke lingkungan baru seperti saya dulu? Saya nggak berani untuk masuk ke grup-grup kecil. Lebih baik saya berbicara di atas panggung daripada saya harus masuk ke dunia baru, ke lingkungan baru. Takut ditolak. Kalau saya dianggap aneh, gimana? You are too focused to yourself. Sebenarnya, kembali kepada diri kita tuh terlalu fokus kepada diri kita. Padahal ketika kita ingin berbicara kepada orang lain, artinya ada orang lain, ada pihak lain selain diri kita loh. Jadi jangan fokus ke diri kita, justru kita melihat siapa yang kita ajak bicara, bagaimana kita bisa tertarik dengan lawan bicara kita kalau kita sibuk dengan pikiran kita itu. Aduh, nanti aneh, nanti diketawain, nanti salah, nanti begini, nanti saya lupa. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat ya, seperti Mas Panji, stand up comedian, atau siapapun host-host yang ada di atas panggung itu, rata-rata mereka punya kisah kenapa mereka berani untuk berbicara di depan orang, karena mereka ingin memberikan sesuatu. Melayani, memberikan nilai, berbagi. Jadi fokusnya adalah kepada orang yang dihadapi. Ketika saya begitu takut berhadapan dengan orang lain, tapi saya berani berdiri di atas stage, di tengah-tengah lampu sorot misalnya, atau berbicara menyapa audiens, karena saya menyukai apa yang saya lakukan, yaitu bernyanyi. Jadi kita bisa mengalihkan fokus kita sebenarnya ke hal yang lain. Ketika kita mulai takut, fokusnya kepada apa yang kita mau kasih. Saya akan menyanyikan lagu ini sebentar lagi. Lagu ini saya suka, orang-orang akan terhibur, orang akan senang. Aduh, saya terlalu amazed dengan audiensnya. Misalnya ketika saya ada di atas panggung, wow, ini acara nasional, wah, saya sibuk dengan hal yang lain. Jangan fokus kepada diri kita sendiri. Atau seperti penyanyi-penyanyi world class, karena mereka suka apa yang mereka lakukan. Mereka fokus kepada lagu, kepada penampilan mereka. Lalu kita harus mulai dari mana? Kalau yang udah terlanjur takut, kita mulai dari mana? Mengontrol pikiran. Berkaitan dengan sumber ketakutan itu. Sumber masalahnya adalah fokus kepada diri sendiri. Artinya sebenarnya ini berbicara tentang mindset. Kita harus bisa mengontrol pikiran. Susah memang, tapi bukan nggak bisa. Ini masalah kebiasaan. Mengontrol pikiran. Artinya kita harus selalu alert kalau ada sesuatu yang salah dalam diri kita, langsung tenangkan pikiran, karena semuanya sumbernya cuma pikiran. Ketakutan itu semua sumbernya dari pikiran. Lalu ada yang bilang begini, bagaimana dengan kepercayaan diri? Saya udah kontrol pikiran saya, tapi saya nggak menemukan kekuatan apapun, tidak menemukan ketenangan sedikit pun, karena saya nggak pede. Teman-teman, siswa SMA Lab School, satu hal tentang kepercayaan diri. Banyak orang selalu menggunakan alasan nggak pede. Tapi kenapa ada orang yang berani berbicara di depan umum, seperti Adele, seperti penyanyi-penyanyi kelas dunia, atau pembicara-pembicara kelas dunia yang sebenarnya mereka juga punya ketakutan dan nggak percaya diri? Karena mereka tahu bahwa mereka kompeten, bahwa mereka mampu mengenai apa yang mereka sampaikan. Seperti saya sore hari ini, karena ini temanya public speaking, sesuatu yang saya yakin bahwa saya punya kualitas tentang public speaking, saya punya pengalaman, saya punya skill, sehingga saya percaya diri. Tapi kalau saya diminta untuk berbicara tentang ekonomi, bagaimana perekonomian Indonesia saat ini? Oh, saya nggak berani. Saya nggak percaya diri. Jelas, karena saya tidak menguasai topik itu. Jadi, kalau mengenai kepercayaan diri, yang dibutuhkan cuma satu. Bukan psikolog ya, tapi mengasah skill dan mengenali diri. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang siswa juga. Beberapa bulan dia kemudian berubah, setelah sebelumnya dia sering diketawain. Jadi dia suka sekali nyanyi. Jadi dia ngobrol, anak ini dengan ibunya ngobrol sama saya karena dia suka nyanyi, sama-sama kita punya hobi yang sama.
Dia suka nyanyi, tapi dia suka diketawain sama teman-temannya. Lalu saya bilang apa? Bukan tentang, ya kamu abaikan saja apa kata orang, bukan. Tapi advice yang saya berikan adalah, kamu belajar vokal. Atau jangan nyanyi. Masalahnya itu ada dalam dirimu sendiri. Kalau kamu nggak pede tentang sesuatu, jangan-jangan kamu memang belum kompeten. Atau kamu tahu, tapi kamu tidak menggalinya. Kemudian apa yang anak ini lakukan adalah belajar vokal. Suatu saat saya bilang, oke, suaranya udah bagus nih, bikin video cover. Saya bantu, kemudian setelah dia bikin video cover, dia merasa dia seperti orang yang berbeda. Kemudian dia bilang gini, anak ini ada di Amerika, nggak ada di sini. I feel confidence about myself now. Cuma karena dia melihat video itu. Jadi memang saya sengaja supaya dia bisa lihat. Lihat nih potensimu. Dia bilang, sekarang saya sangat percaya diri. Mulailah dia ingin menjadi YouTuber sekarang. Dari anak yang sering dibully, sering takut, akhirnya karena dia bisa melihat. Jadi teman-teman yang mempunyai ketidakpercayaan diri, mempunyai rasa minder, coba banyak menggali dan mengenali diri sendiri. Apa sih potensi saya? Kalau kita tahu apa kualitas kita akan lebih percaya diri. Bukan cuma tentang public speaking, tentang banyak hal kita akan lebih percaya diri. Nah, dan yang terakhir, yang saya mau sharingkan tentang latihan tentunya untuk bisa berbicara dengan lancar, untuk bisa nggak malu-maluin ya, kita perlu latihan. Apalagi presentasi, misalnya presentasi depan kelas atau presentasi di depan orang banyak, harus latihan. Baca supaya kita menguasai materi, itu latihan. Kemudian berbicara diulang-ulang. Tapi bagaimana kalau nggak punya lawan bicara? Kan untuk kita bisa expert, skillfully tentang sesuatu, kita harus praktis. Kalau berbicara nggak punya lawan bicara, apa ya ngomong sendiri? Iya. Bagaimana kita latihan berbicara tanpa lawan bicara? Kalau saya, mungkin masing-masing punya caranya ya. Tapi kalau saya, yang saya lakukan adalah berbicara di depan kaca. Itu setelah saya makin dewasa, setelah kuliah. Waktu SMP, SMA, yang saya lakukan adalah berbicara di depan dinding. Kayak orang gila ya? Iya, saya sering diketawain sama orang rumah saya. Saya suka dengar bisik-bisiknya, tuh mulai lagi bicara sendiri. Tapi mereka nggak tahu, saya lagi latihan. Dan yang saya tua itu, setelah beberapa tahun kemudian, saya mulai lebih berani. Ini mungkin cara yang paling praktis. Imitasi. Latihan berbicara tanpa lawan bicara. Nggak ada orang yang kita ajak bicara. Kalau teman-teman sering browsing, nonton YouTube, coba bisa mempraktekkan ini. Bukan dengan kalau, contoh ya, di dalam skrip itu, si orang itu bilang, "Hi, I'm Joe," kemudian imitasinya dengan, "Hi, I'm Joe," bukan dengan itu namanya apa ya, copy gitu kan, bukan. Tetapi yang saya maksud di sini adalah menceritakan kembali, menyampaikan kembali dari sudut kita, dari sisi kita. Contohnya, misalnya si yang di dalam screen ini bilang, "Waktu saya kecil, saya begini. Tirukan dengan bersuara, waktu dia kecil, dia begini. Oh, namanya adalah Joe. Dia, kalau misalnya teman-teman nonton berita ya, kalau kita melihat suatu program di TV, reportase tentang, oh saat ini COVID angkanya begini, cobalah latihan untuk ceritakan kembali. Itu beritanya tentang apa sih? Sampaikan. Dan itu harus terus sampai akhirnya kita nggak sadar, kita mulai fasih, terbiasa untuk berbicara. Lama-lama saya bukan lagi menjadi penakut ya, tapi saya luar biasa cerewetnya. Sampai ibu saya suka bilang, ngomong terus. Dulu nggak mau ngomong, karena kebanyakan latihan. Gitu ya. Nah, ini hal yang tingkatnya lebih tinggi untuk mempersiapkan presentasi, ya tentunya kita harus menguasai topik dan latihan seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, saya nggak akan banyak bicara tentang itu, tetapi pada intinya ketika kita mempersiapkan materi untuk speech atau untuk presentasi, kita harus bisa membuat alurnya, ditulis dulu, sesuai dengan logika berpikir. Seperti saya ketika mempersiapkan materi presentasi seperti ini, misalnya satu slide, satu kalimat.
supaya sesuai logikanya, sesuai alurnya. Lalu hapus saat revisi. Kemudian latihan, dan sampai kita bisa menulis dalam satu kalimat, atau bisa menyampaikan dalam satu kalimat, apa sih pesan yang mau kita sampaikan. Karena seperti quotes ini berkata, if you cannot write your message in a sentence, you cannot say it in an hour. Banyak kali kita melihat orang, kemudian kita ngebatin ya, ngomongin apa sih? Itu artinya kita belum paham sebenarnya, belum bisa meringkas dalam satu kalimat apa pesan yang mau kita sampaikan. Ya, itu aja materi dari saya. Boleh silakan nanti kalau ada tanya jawab, saya akan coba untuk menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Doli. Saya panggilnya Mbak Doli aja ya. Jadi saya ingat gitu loh. Saya ingat waktu itu anak kelas 12 gitu ya, yang baru lulus ini ketika mau apply ke salah satu perguruan tinggi di luar negeri ini, dia cerita gitu ya, untuk mempersiapkan wawancaranya itu dia latihan itu lebih dari 10 kali gitu loh, lebih dari 10 kali gitu ya, dia berlatih gitu ya. Nah, jadi ternyata memang kuncinya itu sekali lagi latihan gitu ya, latihan, betul. Terima kasih Mbak Doli. Sekarang kita ke pembicara kedua, yaitu Mbak Andri dari Tokyo International University. Mbak Andri ini adalah penerima beasiswa 100% ya. Oke, kami persilakan Mbak Andri, silakan. Oke, aku share screen dulu ya. Tunggu sebentar. Yap, oke. Pertama yang saya hormati, Bu Puri sebagai guru BK, Mbak Deli sebagai narasumber juga dalam acara Creative hari ini, Miss Nunik sebagai moderator, sama Bapak Ibu Guru Lab School yang saya hormati, teman-teman adik yang di Lab School sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini aku diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan guru-guru aku yang hebat sekarang, serta adik-adik Lab School semua. Selain itu, saya juga berterima kasih telah diberi kepercayaan untuk sharing pengalaman dan informasi tentang hubungan internasional. Perkenalkan, nama aku Andri. Aku sekarang tahun kedua di Tokyo International University, currently majoring in international relations. Aku angkatan 2019 Lab School. Aku angkatan Renata Nirianata. Jadi baru lulus tahun kemarin. Salam kenal semuanya. So aku introduce myself for a bit first. Jadi aku sekarang, aku dulu dari SMA School Jakarta, sekarang di TIU. Aku alhamdulillah dapat beasiswa yang special scholarship that covers all the school fees. My experience sekarang, aku jadi sekretaris PPI TIU periode 2019-2020. Aku juga ikut PPI Kanto sebagai anggota Divisi Hubungan Masyarakat. Aku juga sebagai Judge Coordinator di Holt Prize, kalau udah pernah dengar, di TIU-nya. Aku juga sekretaris di startup temen aku, dan juga sekarang aku lagi internship di English Plaza namanya di TIU. That's my contact information, jadi ya. Jadi aku materi agak beda sama Mbak Doli, jadi jadi aku di sini mau ngomongin tentang HI atau International Relations or IR for short.
Jadi international relation itu adalah bagian dari political science. Political science itu it's one big group of studies, dan itu ada studinya yang lain. Contohnya kayak comparative politics sama political theory. Tapi tiga itu saling complete each other. Jadi untuk mengerti international relations, kalian juga harus belajar political theory and comparative politics. Nah, international relations juga itu nature-nya juga interdisciplinary, jadi banyak apa ya? So there's lots of subjects yang kalian harus pelajari. Contohnya kalau mau belajar HI, kalian juga harus mau belajar ekonomi, sejarah, filosofi, sosiologi, and many more. So kenapa international relation itu penting? Karena kalau nggak international relation itu nge-promote successful trade policies between nations. Jadi untuk bikin trade policy yang bagus, we need international relations. Sama juga yang paling penting, kita itu we advance human culture through culture exchanges, the relations, and juga lewat diplomasi dan policy development-nya. Yang that happens with international relations. Gitu. Jadi kenapa kita benefit apa sih yang bisa kalian dapat kalau misalnya kalian nanti belajar HI? Kalian pertama dapat transferable skills. Nah, jadi yang pertama, this is the top 3 skill yang aku sering pakai dan sering improve on waktu aku belajar di sini. Yang pertama itu research and analytical skills. Jadi karena kalau kalian ngambil major IR, banyak research, banyak baca artikel, terus nulis research paper. Jadi itu juga diasah skills-nya. Communication skills, of course, kayak public speaking, that's very important juga. Dan juga interpersonal skills, contohnya your networking skills. Yang kalau misalnya kalian butuh buat job nanti for your future, itu penting banget. Juga apa sih career paths yang kalian bisa dapat kalau misalnya belajar HI? Yang pertama itu kalian ini cuma beberapa contoh doang. Yang pertama itu ada human rights activist. Jadi kalian bisa jadi aktivis di in the bidang human rights, stand for what you believe in. Kita bisa jadi analyst, especially in the foreign affairs. Itu nanti kita kerja di government. Terus kita juga bisa jadi international trade specialist, where you specialized in international trade. Dan juga ini yang aku baru tahu sekarang, itu jadi consultant for policy consultant for transnational companies. Jadi job itu untuk jadi consultant for big corporations, kayak perusahaan yang gede banknya gitu di negara lain. Jadi mereka they go to the consultant terus nanya, polisi di negara ini kayak gimana ya, kira-kira bisnis kita bisa masuk gak ya gitu kan. Mereka bisa nerima, can we bisa successful nggak kalau misalnya kita masuk negara itu gitu. Terus yang ketiga, ada cultural immersion-nya. Jadi kalau misalnya kalian belajar HI itu karena kalian harus ngomong banyak orang, and those people itu juga dari beda negara and with different cultures and beliefs gitu. So you expose yourself ke more a lot of culture. Jadi kita bisa immerse oneself in other people's culture. Terus yang terakhir itu kalian juga bisa make an impact on the world, a positive impact with your studies. Jadi contohnya yang human rights itu subjek dari international relations juga. Nanti kalian bisa jadi human rights activist, and foreign affairs dan lain-lain gitu. Ya, so itu dari bagian HI-nya. Jadi sekarang aku mau ngomongin tentang aku kampusnya di Jepang. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar di Jepang, itu banyak banget pilihannya. Contohnya
TIU salah satunya, dan juga banyak beasiswa. Kalian juga mikir pasti kayaknya susah deh kalau misalnya ke Jepang, soalnya harus belajar pakai bahasa Jepang. If that's not completely true, karena aku di sini belajar HI di Jepang pakai bahasa Inggris. Jadi ada program-programnya dan ada banyak kampus lain, universitas lain yang juga bisa pakai bahasa Inggris. Terus untuk beasiswa ada juga yang dari kampus mungkin. Contohnya dari TIU yang aku dapat tuition fee reduction. Itu aku dapat yang special. Ada juga dari pemerintah, contohnya kayak JASO, kalau misalnya yang mau ke Jepang pernah dengar. Dan juga ada yang dari kayak perusahaan Jepang, contohnya kayak Ion, itu ada beasiswanya juga ternyata. Ya. Nah, terus abis itu juga kamu tumben-tumbenan manja. Mami lihat kupingnya Dedi kayak hitam-hitam. Di TIU itu juga gak sendiri, kita jadi mahasiswa Indonesianya. Jadi kita, like I've said before di my introduction, itu aku ada sekretaris PPI TIU. Nah, PPI itu panjangnya Penghimpunan Pelajar Indonesia. Jadi itu di mana kita ada organisasi, di mana itu semuanya orang Indonesia, dan kita bikin program-program yang untuk menjaga tali silaturahmi sama pelajar Indonesia yang juga di Jepang. Nah, itu ada dari tingkat kampus, dari tingkat area, sama satu Jepang gitu. Sekarang aku lagi di TIU, yaitu di kampus aku, sama di Kanto namanya. Kanto itu nama daerah bagian dari Jepang yang ada Tokyo, ada Saitama, ada Chiba, dan lain-lain. Itu kalau dari TIU. Terus untuk tips and tricks to start your study in Japan, sekarang kalau misalnya kalian ada yang mau ke Jepang, kalian bisa cari dari sekarang apa aja sih universitas yang ngasih jurusan yang punya jurusan yang kalian mau. Terus kalau misalnya atau kalian mau belajar pakai bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang dari sekarang biar bisa kalian dapat JLPT-nya. Kayak itu JLPT itu semacam kayak IELTS gitu. Jadi kalau misalnya emang mau belajar ke Jepang, mulai dari sekarang persiapannya gitu. Terus abis itu I think kalau misalnya nanti kalian udah ke Jepang, nanti bakal banyak perkumpulannya juga, jadi you're not alone. Nanti banyak yang bantuin juga, contohnya dari PPI, itu gampang banget. Kalau misalnya kalian follow PPI yang ada di mana aja, in other countries, mereka pasti bantu kalian. Kalau misalnya untuk when you get here, terus untuk kalau misalnya mau nanya sesuatu gitu, itu tanya aja. If you have interest untuk belajar ke Jepang atau negara lain. Ya sih, itu kayak dari aku aja gitu. Makasih atas waktunya. Maaf kalau saya aku agak ribet ngomongnya, terus campur-campur gitu. Thank you. Aku balikin ke Miss Nanik. Oke, terima kasih Andre. Kita sudah mendengarkan dari dua pembicara, sangat menarik. Pastinya saya harapkan banyak pertanyaan dari Bapak Ibu guru ataupun para siswa. Silakan kalian bisa bertanya langsung ataupun mungkin orang tua, ya. Silakan Bapak Ibu orang tua yang ingin bertanya langsung ataupun menuliskan di chat room. Itu nih, Ya. ada yang masuk ke ini, ke Ya. apa namanya? Ke Bu Puri pertanyaan ya. privasi nih. Boleh Oke, saya bacakan, Bu? Boleh. Iya, silakan Bu Puri. Mati lagi ya. Aduh, mati lagi.
Kayaknya koneksi Bu Puri bermasalah, Miss Noli. Ya, maaf bermasalah. Udah. Miss Nuni, boleh tuh. Atau dilanjut dulu deh. Ya, hilang kan pertanyaannya. Ya, atau mungkin yang tadi menuliskan pertanyaan di secara privasi ke Bu Puri bisa bertanya langsung di forum ini atau menuliskan kembali. Ya, tadi ternyata pertanyaannya hilang. Baik. Terkait dengan ilmu komunikasi khususnya public speaking ini kan ini salah satu materi perkuliahan untuk PR begitu ya Ibu Mbak Doli ya? Iya, betul Bu. Salah satu Ya, mata kuliah salah satu mata kuliahnya. Boleh bisa menginformasikan Mbak Doli. Sebenarnya mungkin ini agak lebih luas ya, tidak khusus ke public speaking saja gitu, ke ilmu komunikasi sendiri gitu. Ada peminatankah gitu loh. Jadi di ilmu komunikasi itu ada peminatankah gitu. Yang saya tahu kan seperti jurnalistik gitu ya, itu salah satu juga peminatan di ilmu komunikasi gitu. Bisa informasi sedikit Mbak Doli, dan saya harapkan juga nanti Mbak Andri bisa mungkin cerita kalau untuk HI itu ada peminatannya juga tidak ya gitu. Iya, baik Bu. Jadi kalau di beberapa kampus memang PR secara langsung disebut jurusannya Public Relations. Kalau di Kalbis Institute ini, Public Relations disebut dengan penjurusannya adalah Strategic Communication, peminatan Strategic Communications. Untuk yang lain, ada Broadcasting, dan juga ada Advertising, seperti itu. Kalau di TIAU sendiri, Mbak Andri, adakah untuk hubungan internasional sendiri peminatan? Kalau peminatan di TIAU HI TIAU itu nggak ada. Jadi, tapi kita bisa pilih course yang kita mau, fokusnya kemana. Tapi ujungnya kita juga harus belajar semuanya gitu. Oh gitu. Karena, maksudnya course macam apa itu kalau course itu? Jadi kalau misalnya, contohnya political science itu course yang wajib untuk dimengerti untuk murid HI. Tapi juga ada foreign policy atau sama comparative culture. Jadi kan itu ngomongin dua yang beda kan. Ada yang ngomongin polisinya, ada yang ngomongin culture-nya. Itu nanti kalian bisa milih mau yang mana, minatnya di mana, mau jadi do you want to learn about policy atau kamu mau belajar tentang culture-nya gitu. Tapi ujungnya kalian harus juga milih one or the other. Soalnya kan saling melengkapin, aku bilang juga waktu presentasi. Jadi jadi nggak ada specification untuk buat peminatan gitu, nggak ada. Oke, baik. Ini ada pertanyaan untuk Ibu Doli. Tips agar sesuatu yang kita deliver gitu ya, itu terkesan menarik dan tidak membuat orang yang mendengarkannya menjadi bosan. Bagaimana ya Bu? Karena menurut saya seringkali ada orang yang mempresentasikan sesuatu gitu ya, tentang topik-topik umum, pendengarnya pada bosan. Tuh. Jadi mungkin pesannya tidak tersampaikan gitu ya. Oke. Iya, memang iya, pasti ada ya orang yang seperti itu. Tipsnya sebenarnya kembali lagi, kita itu kan sebagai pembicara, ini kalau dilihat dari pembicara ya, bukan bagaimana mengatasi pembicara yang membosankan ya. Tapi kalau kita sebagai pembicara, bagaimana caranya supaya nggak membosankan, kita harus peka melihat audiens ketika ada gerak-gerak tubuhnya kan kelihatan ya ekspresinya, ada yang mulai nguap, ada yang mulai main handphone, udah mulai nyender-nyender sedikit, jadi harus peka lihat audiens. Makanya jangan percaya juga, ada kan mitos yang bilang gini, latihan di depan cermin, kemudian lihat
audiens itu di atas matanya. Jadi kita nggak bisa kontak matanya. Kita nggak bisa membuat eye contact. Padahal ketika kita melakukan pembicaraan depan umum, kita harus banget eye contact. Itu perlu. Karena itu juga membangun emosional. Gitu. Ada ikatan sehingga orang juga akan excited, bisa merasakan pesan yang kita mau sampaikan. Jadi mereka nggak bosan. Itu yang pertama. Itu hanya tips ya. Yang kedua, supaya nggak membosankan, jangan lama. Jadi yaitu peka. Kalau kita lihat udah mulai agak-agak gimana, persingkat saja gitu. Nggak penting untuk menyelesaikan semua materi, ya masih banyak tapi yang belum saya sampaikan. Tetap harus peka lihat audiensnya. Karena percuma kalau pesannya nggak masuk. Jadi itu tadi, eye contact. Harus membangun itu. Karena itu akan berpengaruh sekali. Jadi mitos ya untuk jangan eye contact sama audiens. Seperti itu sih Bu, salah satu tipsnya. Terima kasih Ibu Doli. Baik, silakan jika masih ini saya cek dulu di chat room. Baik, tidak ada. Baik. Ada Bu dari Amargia Bu itu Bu. Oh, dari Amalia. Saya. Kok saya? Ya. Amargia, Bu. Di atas Bu Puri, di atas Bu Puri. Oh, di atas Bu Puri ya. Maaf. Anargia ya. Oke, ya, anargia. Oke, bagaimana kalau kita di kondisi yang harus berbicara di depan publik, tetapi bukan kompetensi kita, agar tidak terlihat gugup. Misalnya tiba-tiba harus jadi MC gitu. Itu bukan kita tidak merasa kompeten gitu ya, tapi tiba-tiba kita ditunjuk nih gitu. Nah, bagaimana Oke, ini cuma untuk nggak kelihatan gugup ya, tapi bukan dengan sekejap kita tiba-tiba menguasai materinya. Karena ini hal yang harus dihindari, jangan mendadak. Tapi kalau nggak ada pilihan, tiba-tiba ditunjuk, nggak ada lagi, udah kamu aja jadi MC. Nah, ini juga saya sering hadapin dulu ya. Biar tidak terlihat gugup, jangan coba-coba untuk menyinggung materi dari acara itu. Kan kita tidak mengerti, bukan kompetensi kita. Jadi sampaikan aja secara umum, hanya menyapa, halo selamat siang, kemudian ini acaranya apa, kan kita juga tidak mungkin ada di suatu tempat secara magic tiba-tiba ada di situ. Kita pasti tahu siapa mereka, kita ada di mana, bicarakan hal yang general. Mungkin cuaca, Kak, atau contoh ya selamat siang Bapak Ibu, walaupun di kondisi pandemi seperti ini, tapi kita tetap semangat dan kita siang hari ini ada di virtual, bukan virtual ya, misalkan di depan umum ya. Kita ada di acara seminar ini karena kita sama-sama mau belajar, mendapatkan banyak hal. Siang hari ini banyak sekali pembicara yang akan menyampaikan banyak hal-hal berguna, sehingga kita boleh terus tetap semangat sampai acara hari ini selesai, jangan tinggalkan tempat dulu. Baik, kita akan mulai, misalnya seperti itu. Jadi nggak usah tentang, hari ini kita akan berbicara tentang COVID-19, bagaimana mengantisipasi, nggak usah coba-coba. Itu pasti nggak akan gugup ketika kita menyapa, membicarakan hal yang general. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Doli. Baik, ke Mbak Andri, ini ada pertanyaan Mbak Andri, apakah lulusan HI itu menjadi diplomat gitu ya, hanya jadi diplomat? Silakan Mbak Andri. Terima kasih atas pertanyaannya. So, kalau HI itu bukan jadi diplomat aja bisanya, kan as I've explained waktu tadi aku ngomong, kalian juga bisa jadi human rights activist, bisa jadi bisa kerja di Kementerian Luar Negeri, bisa jadi policy consultant buat perusahaan yang transnational, yang buat international companies, multinational companies, gitu. Jadi nggak harus ke diplomat aja. Bisa juga kalian jadi profesor, bisa jadi dosen, bisa jadi guru. Lalu kalian juga bisa jadi translator. Kalian juga bisa, kalau misalnya nggak mau kerja di tempat-tempat kerja-kerja itu, bisa, you can make your own work. Jadi bikin NGO atau NPO. Jadi
kalau HI itu baik banget pilihannya, career choice-nya. Makanya that's one of the reasons juga kenapa aku mau HI. Dan itu juga impact-nya itu kalau misalnya if you choose the right choices sama kamu pilihnya kemana-mana yang benar, you make an positive impact on the world atau in your country atau bisa saja on your community gitu. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan sebentar sebelum ke Bu Puri. Terkait magang gitu ya atau praktek kerja Andri gitu untuk mahasiswa HI ini biasanya di mana ya gitu, apakah harus yang organisasi yang internasional gitu ya karena ini anak HI, jadi seperti misalnya kantor perwakilan ASEAN ataupun mungkin semacam itu gitu ya, ataupun harus mengikuti forum-forum atau seminar internasional gitu. Apakah ini ada tuntutan dari universitas gitu? Oke. Untuk yang seminar forum internasional itu kita kalau dari TIU nggak ada tuntutan kayak gitu. Jadi tapi kalau mau ikut, of course you're free to do that. Kalau misalnya untuk magang atau internship itu kalau setahu aku kakak kelas aku tuh banyak ya di mana-mana gitu. Ada yang di Kementerian Luar Negeri. Jadi itu langsung ke government of worker sama jadi dubes, bisa jadi dubes kalau misalnya kalian naik gitu. Terus ada juga yang di policy consultant itu yang buat multinational companies. Terus juga ada yang di ASEAN. Dia juga waktu itu ngambil di Jakarta, yang cabang yang di Jakarta. In the head office. So ya, jadi emang biasanya sih yang kita coba nyari yang di antara kementerian atau duta besar, tempat dubes kayak seperti kayak seperti di KBRI Tokyo gitu kan. Jadi kan itu part of Indonesia's government yang di Tokyo gitu. Kita banyaknya di situ. Coba nyarinya di situ, tapi of course ada juga magang intern yang marketing gitu-gitu, kita juga bisa belajar itu kan, soalnya itu juga bisa apply ke kita. Jadi apa aja sih, jadi it's very open, tapi emang biasanya kita lebih fokusnya coba nyari yang di kepemerintahan atau di organisasi internasional. Oke, terima kasih Mbak Andre, ini sudah ada pertanyaan. Oke, ditujukan kepada Mbak Doli, apakah public speaking di Kalbis ini merupakan salah satu mata kuliah atau ekstrakurikuler? Nah, bagaimana di TIU juga? Oke, jadi kepada kedua pembicara pertanyaan yang ditujukan. Silakan kepada Mbak Doli. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, public speaking ini hanya salah satu mata kuliah di Kalbis Institute. Untuk ekstrakurikuler banyak, tetapi penerapan public speaking ini bisa di banyak kegiatan. Jadi tetap diterapkan di beberapa kegiatan, cuma secara khusus nama ekstrakurikulernya public speaking itu belum ada. Jadi sebagai mata kuliah. Oke, kalau di TIU sendiri, Andre? Kalau di TIU, public speaking itu juga sebagai mata kuliah. Kita juga ada mata kuliah itu. Dan itu elective, jadi kalian bisa ngambil, kalian bisa enggak, tapi emang sering di-advise and encourage untuk ngambil kelas public speaking. Soalnya itu, it's a indispensable skill. Oke. Ini kembali lagi ke Mbak Doli, mungkin agak lebih luas ya gitu, tidak hanya terkait dengan public speaking, tapi terkait dengan mahasiswa yang kuliah di ilmu komunikasi ini gitu ya. Biasanya
apa sih karya atau produk atau mungkin hasil riset yang harus dilakukan gitu. Mungkin ini bisa menjadi salah satu syarat kelulusan gitu. Dan juga di TIU apakah atau mungkin Mbak Andri sendiri mungkin sudah menghasilkan suatu karya gitu ya, ataupun mungkin hasil riset gitu, ataupun produk entah nih gitu ya, yang mungkin sebagai syarat ujian gitu semacam itu. Mungkin kalau misalnya ada gitu ya, sekarang bisa ditunjukkan kepada adik-adiknya. Ya, silakan ke Mbak. Ya, ke saya dulu. Ya, silakan. Oke, jadi kalau untuk produk yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa komunikasi ini ada banyak sekali. Salah satunya adalah dalam bentuk event, membuat event. Nah, saat ini mahasiswa-mahasiswa komunikasi ini, khususnya jurusan PR, sedang membuat proyek event virtual karena ada mata kuliah event management. Itu salah satunya. Memang itu syarat juga untuk ujian akhir semester. Lalu ada lagi produk yang lain itu dalam bentuk konten. Mungkin teman-teman tahu sering di sosmed ya. Nah, ini salah satu produknya mereka harus bisa membuat konten campaign komunikasi di sosial media, di Instagram, kemudian di media sosial yang lain, di YouTube juga. Mereka harus bisa membuat video profile, mengkomunikasikan tentang sesuatu melalui kampanye di digital. Lalu ada lagi dalam bentuk poster, kemudian produk yang lain lagi adalah tentunya yang langsung diterapkan di dunia pekerjaan, yaitu strategic planning. Jadi perencanaan strategi untuk komunikasi. Jadi seperti dalam 1 tahun perusahaan akan membuat campaign di digital apa saja, isinya apa, tentang apa, kemudian akan membuat kerjasama dengan siapa saja, seperti apa bentuk kerjasamanya, lobby dan negosiasinya bagaimana, kemudian penulisan artikel, penulisan yang atraktif di konten itu seperti apa, banyak sekali. Jadi banyak sekali produk yang memang harus dihasilkan. Karena kalau di Kalbis ini, khususnya untuk jurusan Strategic Communication, lebih banyak prakteknya. Jadi teori ada, tapi lebih difokuskan kepada hasilnya dalam bentuk karyanya. Jadi setiap mata kuliah itu akan menghasilkan sesuatu yang nantinya waktu bekerja tinggal diterapkan, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Doli. Silakan Andri. Tadi product of my study here. So as aku bilang, one of the skills yang aku sering that we have to use a lot di IR itu research and analytical skills, and of course juga salah satu produk dari itu tuh ada research paper. Jadi aku belum ada research paper yang official gitu, belum. Tapi kita emang ada kelas di mana kita dilatih untuk bikin paper seperti itu. Jadi itu research papernya we conducted in the same way as a researcher would. Jadi kita harusnya itu scholar kita ngebandingin artikel-artikel. Aku lupa nama metodenya apa. Literature review, ya kayaknya itu deh, literature review. Jadi kita nge-compare banyak artikel, dari 8 sampai 10 artikel, terus kita we choose a topic, terus kita pilih poin-poin apa yang kita mau dimasukin, dan kalau misalnya ada argumen yang kita bisa ambil dari artikel itu untuk research paper kita. Dan itu juga itu a big project, jadi kita tuh butuh kita dikasih 1 semester untuk menulis research paper itu, and nanti di grade juga. So I think kalau karena aku masih baru mulai tahun kedua, jadi aku belum banyak research papernya gitu, belum banyak banget, tapi aku baru ada
3 or 4 I think. Kalau misalnya kalau yang senior tuh lebih baik lagi apa research papernya. Tapi ya aku baru 4 I think ya. Jadi baiknya research paper sama ya research paper. Oke, baik. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin Ibu kalau mau saya perlihatkan contoh produk campaign yang saya maksud tadi, bisa saya share? Boleh. Oke, Jadi anak-anak, iya. Biar nggak sambil mengawang-awang ya teman-temannya. Betul sekali. Oh, ini saya belum. Oke, kembali disabled ya. Oh, udah, sorry. Oke, ini salah satu campaign di sosial media yang mahasiswa strategic communications harus bisa menganalisa. Jadi menganalisa apa pesan di dalam setiap campaign supaya nantinya mereka juga tahu bagaimana membuat komunikasi di digital. Misalnya ini ya salah satu case yang mereka buat adalah tentang Battle to Fashion dari produk Aqua Lestari. Kemudian mereka harus bisa menganalisa ini produknya berbicara tentang apa. Lalu waktu penjelasan, di dalam penjelasannya mereka harus bisa menjabarkan kenapa dibuat campaign seperti ini. Kemudian apa efek dari pesan ini yang dikampanyekan oleh produk ini. Misalnya Battle to Fashion, nanti orang akan menangkap pesannya seperti apa. Kemungkinan pesan yang lain yang akan ditangkap oleh orang apa. Jadi benar-benar menganalisis secara mendalam tentang pesan. Seperti itu, Bu. Ini hanya salah Keren banget ya. Keren banget. Nah, berarti kan ini kan di dalam ilmu komunikasi ada yang secara verbal dan media ya Mbak Doli ya. Nah, apa ya rambu-rambunya gitu atau apa perbedaannya ketika kita mengomunikasikan secara verbal gitu ya dan melalui media, karena sekarang anak-anak sekarang ini kan eranya dikaitkan dengan topik ya, eranya adalah era digital. Nah, apa ya Mbak gitu perbedaannya atau apa yang harus diperhatikan gitu ketika mereka atau mahasiswa ini gitu ya mengomunikasikan secara verbal dan melalui media. Jadi lanjut. Iya, jadi yang harus diperhatikan adalah pemahaman mereka tentang siapa yang akan membaca, siapa yang akan melihat campaign itu. Makanya ketika baru semester awal pun untuk membuat suatu produk komunikasi selalu harus melakukan riset. Artinya meneliti dulu siapa yang akan membaca, kemudian apa sih yang sedang terjadi di market ini. Perbedaannya dengan langsung dan dengan di media adalah kalau secara langsung kita tidak bisa meneliti lebih lanjut, kemudian lebih mendalam, in advance, tapi kalau di media bukan cuma memahami audiensnya, kita punya kesempatan untuk meneliti audiensnya, tapi kita juga harus mengerti karakter dari medianya. Misalnya kalau di Instagram, ya jangan kebanyakan tulisan, tetapi secara visual harus bagus, kualitas gambarnya harus bagus, benar-benar memanjakan mata yang melihat, viewers di Instagram. Kemudian kalau di YouTube ya pakai video, tapi kualitas lightingnya, kualitas kameranya harus bagus. Jadi itu hal-hal yang lain yang membedakan kalau secara langsung juga seperti itu. Untuk kata-kata tentunya kalau berbicara secara langsung seperti ini kan saya bisa panjang lebar, tapi kalau di media sesingkat mungkin, tapi harus tajam, bermakna, pesannya sampai. Jadi makanya diistilahkan dengan strategic communication, lebih tepatnya seperti itu. Oke, terima kasih. Kita ke room chat, ini sudah ada pertanyaan ditujukan ke Mbak Andri. Apa sih tantangan yang tersulit ketika kuliah di Jepang karena adanya perbedaan kultur dari segi pendidikan? Oke, lalu tantangan tersulit ketika belajar. Nah, belajar terkait dengan hubungan internasional. Silakan Mbak Andri. Okay, thank you.
Jadi kalau misalnya di Jepang kan yang pertama mereka nggak ada yang bisa bahasa Inggris, jarang yang bisa bahasa Inggris kan. Jadi kita mau nggak mau harus belajar bahasa Jepang, walaupun kita juga di kampus belajar mata kuliahnya bahasa Inggris gitu. Itu kayak salah satunya bahasa. Terus kalau misalnya culture-nya itu menurut aku bagus sih, soalnya kan Japanese people tuh lebih famous for their punctuality, jadi mereka nggak pernah telat gitu kalau ke kelas, ke acara, dan lain-lain. Jadi aku sih kalau lama-lamaan ikut bawa juga sama habit itu, jadi that's a good thing. Terus iya sih, terus makanan juga susah nyari yang halal. Terus kalau misalnya hotspot turis gitu, itu baiknya juga yang kayak ramen atau barbecue gitu-gitu kan. Itu nggak tahu kita halal atau enggak, jadi susah nyari makan. Tapi jadi karena itu aku sering masak di rumah gitu. Terus kalau misalnya mau cari part time buat job gitu untuk bantuin bayar bills sama rent rumah gitu, itu juga susah soalnya pakai bahasa Jepang kan. Jadi interviewnya for the job interview itu kita harus latihan dulu, terus have to practice, sama nggak sekali langsung dapet juga, atau 2 kali 3 kali juga nggak langsung dapet. Terus tantangan belajar HI itu, kalau aku sih pertama, aku kira aku bakal bisa baca semua artikel yang banyak ya, jibun nih halamannya sampai 30-40-an. Tapi so far itu one of the hard, salah satu tantangannya itu untuk nyelesain untuk baca artikel-artikel tersebut, sama nanti habis selesaiin kita harus ngerangkum dari sendiri, terus kita harus bikin our own opinion untuk terhadap opini orang itu gitu. Itu menurut aku yang susah, jadi emang harus you have to keep doing it untuk biar agak nggak gampang juga sih, tapi lebih terbiasa to do that in the future kalau saya belajar HI. Terus juga my English, I have to keep practicing them, so biar bisa so I can put out my ideas correctly. Soalnya kan temen aku juga ngomongnya pakai bahasa Inggris, guru aku pakai bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Jepang, bahasa Inggris juga harus improve. So itu tantangan aku sih so far untuk belajar HI. Baik, terima kasih Mbak Andri. Kembali lagi ke Mbak Doli. Ini ada pertanyaan. Akhir-akhir ini saya sering mendengar kata toxic positivity. Saya ingin tahu apakah itu berdampak negatif dan berbahaya atau tidak. Lalu jika berbahaya, bagaimana cara menyemangati orang dengan aman tanpa melakukan toxic positivity? Terima kasih. Silakan Mbak Doli. Bagaimana cara yang aman untuk Untuk menyemangati orang gitu dengan aman tanpa melakukan toxic positivity. Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang toxic positivity, ini kan banyak hal ya, bukan cuma tentang toxic positivity, tetapi ketika kita mau melihat suatu paham, suatu prinsip, suatu metode, selalu ada negatif, selalu ada positifnya. Nah, kembali lagi ketika kita ingin memotivasi orang lain menggunakan toxic positivity ataupun dengan cara yang lain, lebih kepada intention, niatan ini. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu, itu selalu ada emosional, ada visi dari yang berbicara ini yang akan ditransfer, seperti itu. Kalau toxic positivity ini kan kita ingin memotivasi supaya orang itu bisa lebih positif, menjalani hidupnya, dan yang lain-lain. Itu bisa diterima secara baik, bisa cocok bisa tepat untuk beberapa orang, tapi beberapa orang lain tidak.
berpengaruh. Tetapi buat saya yang paling aman, sebenarnya dulu ini belum ada istilah ini, belum terlalu tren, kan belum menjadi pembicaraan toxic positivity. Tapi ini sudah terjadi dari sekian tahun yang lalu. Ketika ini diangkat menjadi isu, kemudian menjadi suatu masalah atau menjadi perdebatan, sesungguhnya banyak hal yang kita bisa debatkan ketika kita melakukan sesuatu di ruang publik ya, di lingkungan sosial. Sehingga cara yang paling aman tetap saja sih buat saya adalah intention dari niatan kita ketika ingin memotivasi orang lain. Itu kan versi kita. Seperti tadi saya sampaikan bahwa saya sore hari ini ingin sharing apa yang menjadi pengalaman saya. Jadi kembali lagi nanti itu akan kepada niatan si pembicara dan lawan bicaranya itu sendiri akan menyerapnya seperti apa. Begitu. Jadi nggak ada yang ideal. Gitu, tidak ada yang ideal. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Doli. Kembali ke Mbak Andri, mau tanya peluang pekerjaan di bidang HI, banyak yang bilang bahwa jika kita kuliah di Indonesia, dulu, dan kalau mau kuliah di HI di luar langsung akan lebih sedikit peluangnya. Menurut kakak benar atau tidak ya? Gitu. Soalnya banyak yang bilang begitu tuh. Oke, bagaimana Mbak Andri? Itu pertama kali aku dengar gitu sih, tapi kayak menurut aku sama aja kampus apa ya maupun di Indonesia maupun di luar negeri sama aja, karena mereka materi yang diajarin juga sama, most of them, karena ujungnya nanti dipakainya juga buat for international relations, so it doesn't matter kamu di mana belajarnya, yang penting kamu emang belajarin international relations, terus kamu you find the right people to connect, to help you untuk nge-grow your career. Jadi menurut aku nggak ada bedanya sih. Mungkin kalau di Indonesia lebih cepat mungkin untuk magang di Indonesianya lebih banyak peluangnya. Tapi sedangkan kalau di Jepang ya kita juga ada peluang magang di Jepang juga ada gitu. Jadi sama aja. Or if in other countries juga ada juga peluangnya. Jadi I think it's the same. Gak ada bedanya. Yang penting kamu ya kalau misalnya kamu mau belajar HI and you decide kalau mau di Indonesia juga banyak universitas yang bagus, semuanya bagus sih menurut aku. Pokoknya intinya menurut aku sih that's not true. Kalau misalnya kalian bisa grow your network sama choose the right people untuk to connect with, itu menurut aku itu yang penting kalau misalnya mau cari kerja di bidang HI gitu. Baik, oke, terima kasih. Kembali lagi ke Mbak Doli. Ini ada yang bertanya, bagaimana cara melatih public speaking dengan lancar supaya tidak banyak mengucapkan lalu pause mungkin seperti itu. Ya, silakan Mbak Doli. Ya, bagaimana cara melatihnya? Sekali lagi, tidak ada yang instan ya. Jadi memang harus latihan. Jadi pertanyaannya saya suka ketika yang ditanyakan adalah bagaimana melatihnya. Harus dibangun kebiasaan untuk berbicara tanpa pause yang bersuara ya. Bukan berarti kita kalau berbicara itu harus terus non-stop tanpa pause. Karena sebenarnya ada teknik di dalam public speaking juga, yaitu pause. Pause itu menjadi salah satu teknik ketika kita public speaking. Diam itu bisa membangkitkan rasa di audiens. Kemudian mereka akan lebih mendengarkan, mereka akan lebih memperhatikan. Itu teknik pause. Tapi kalau yang dimaksud di sini kan pause yang orang mendelay ya, karena sambil mikir dengan memang itu sangat mengganggu. Dan itu jadi kebiasaan umum. Kebanyakan orang akan seperti itu kalau berpikir bersuara. Jadi biasakan berbicara secara langsung seperti ini, berbicara dengan teman. Kalau belum tahu lanjutan perkataan yang mau kita sampaikan, diam aja. Jangan bersuara. Itu sebenarnya nanti akan terbiasa. Kemudian bisa pesankan juga dengan orang-orang yang terdekat, yang paling sering berinteraksi dengan kita, orang rumah kah, atau teman dekat, untuk kalau gue bilang, kita janjian ya, ingetin ya. Seperti itu hanya trik. Tapi ya dimulai dari kebiasaan sehari-hari.
kalau mau lebih rajin lagi dan lebih efektif lagi, dilatih dengan handphone. Karena kalau latihan presentasi pun yang saya sarankan adalah record, record, pause, play, record. Jadi ketika kita latihan berbicara, direkam. Pakai sound recorder di handphone, kemudian pause, kita dengarkan lagi. Ada nggak hal-hal yang perlu dikoreksi? Seperti pause yang tadi, pause yang bersuara itu. Kalau iya, rubah lagi. Terus dilakukan sesering mungkin. Setiap hari lebih baik. Seperti itu. Seperti itu latihannya. Ya, baik. Terima kasih. Silakan jika ada yang masih ingin bertanya. Oke, baik. Bagaimana Bu Puri? Sudah jam 5.30, bisa kita akhiri? Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada dua pembicara. Tetapi saya ingin ada pesan untuk adik-adik ya yang hadir di sini, tidak hanya dari SMA Lab School Jakarta, tetapi juga ada siswa dari beberapa sekolah gitu ya. Jadi saya minta sebelum diakhiri, saya minta ke Mbak Doli dan Mbak Andri pesan untuk adik-adiknya, terutama yang mungkin yang ingin mengambil jurusan HI dan ilmu komunikasi. Silakan Mbak Doli dan Mbak Andri. Ini ya, oke. Ya, pesan untuk teman-teman semua yang ingin mengambil jurusan komunikasi, jangan ragu kalau kalian merasa saya takut berbicara. Karena kebanyakan yang masuk ke jurusan komunikasi bukan mereka yang mau mengambil jurusan komunikasi, tapi mereka yang merasa nggak ada matematikanya. Dan jangan gunakan alasan itu. Masuk komunikasi aja karena nggak ada matematikanya, itu salah. Karena harus mampu menganalisis, memerlukan ketajaman. Tapi jangan takut, karena kuliah ya sama dengan kalian sekolah, belajar. Jadi kalau kalian memang suka dan mau belajar komunikasi dan mempunyai minat untuk berprofesi di bidang komunikasi, menjadi praktisi komunikasi, jangan ragu hanya karena kalian merasa tidak berani berbicara, karena itu banyak terjadi. Seperti itu. Terima kasih dari Mbak Andri. Untuk teman-teman yang sekarang lagi di lab school, kalau misalnya mau ngambil hubungan internasional sebagai their major for 4 years, I just say go for it. Soalnya I think banyak yang juga yang bingung kan, kayak ini itu emang ujungnya jadi diplomat aja ya atau gimana gitu. Jadi to be honest, aku juga dulu waktu SMA aku agak bingung juga, aku labil antara do I really want IR gitu, or do I just want to learn the things inside it, the subjects itu. Tapi then as I sampai kelas 12, aku mikir kayak, ya karena aku mau belajar IR-nya, I don't want to be diplomat, aku mau belajar bidang itu, dan aku mau ngerti kenapa why countries are like that, kenapa government tuh banyak banget, kenapa sejarah tuh bisa ngasilin yang sekarang gitu. Jadi kalau untuk teman sekalian yang kalau misalnya mau ngambil HI, karena go for it, just go for it, and good luck juga buat yang sekarang kelas 11, semangat belajarnya, semua ulangan-ulangannya. Ya, itu pesan dari aku. Oke, terima kasih sekali lagi kepada kedua pembicara kita. Pastinya ini sangat bermanfaat buat anak-anak lab school dan juga peserta seminar virtual hari ini gitu ya, yang ingin mengambil atau memilih jurusan HI dan ilmu komunikasi gitu ya, makin mantap gitu ya setelah mendengarkan paparan dari dua pembicara kita. Dan mungkin juga yang tidak terfikirkan gitu ya, mungkin jadi galau gitu ya, aduh saya kok tertarik gitu ya, jadi
untuk memilih HI atau ilmu komunikasi. Nah, jadi jangan galau, ikuti terus rangkaian karir di SMA Lab School Jakarta. Sekali lagi saya atas nama SMA Lab School Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pembicara, kepada seluruh peserta seminar hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Puri. Silakan Bu Puri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuni. Terima kasih Mbak Doli. Banyak ilmu yang kami dapatkan gitu ya, walaupun kami mungkin sudah menjadi guru bertahun-tahun, berpuluh tahun, ternyata ini ilmunya luar biasa ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Begitu juga terima kasih ya Andri, sukses terus karena memang ya alhamdulillah mudah-mudahan adik-adik kelasmu juga bisa ada yang banyak mengikuti kamu untuk mendapatkan beasiswa 100% ya. Gitu. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu, anak-anakku yang sudah bergabung. Sebelum ditutup, saya mohon untuk bisa mengisi kuesioner yang sudah di-share tadi sama Pak Fajrin ya. Untuk dan itu bisa menjadikan absen begitu. Baik, terima kasih semuanya. Oh ya, Bu Rina, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, terima kasih sudah hadir mengikuti seminar kami ya. Dan mungkin untuk kelanjutannya kita akan ketemu lagi pada tanggal 10 September 2020 dengan waktu dan jam yang sama dengan tema kedokteran gigi. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi. Baik, demikianlah rangkaian acara Career Day hari ketiga ini. Kami tutup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.